Malam Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini adalah perayaan Ekaristi dalam rangka penutupan SHDR. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu, saudara saya terkasih, selamat malam. Tadi waktu membuat tanda salib pembukaan saya lupa unmute. Jadi mudah-mudahan Anda semua sudah membuat tanda salib. Kalau belum bisa buat sekarang. Bapak Ibu, saudara saya terkasih, pada penutupan SHDR ini, SHDB, Seminar Hidup dalam Roh ya, SHDR hari ini kita akan merenungkan panggilan Kristus untuk membuat diri kita waspada dan mempersiapkan tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Maka marilah sekarang kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, cahaya kehidupan, kami berkenanlah mengutus putramu mendatangi kami sebagai cahaya. Kiranya kejahatan dan kesombongan kami terhalau berkat kebaikan hatimu dan belas kasihmu. Demi Yesus Kristus, putramu, Tuhan dan penebus kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus mentaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi sabda Tuhan. Mazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kristus. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Petrus bertanya, Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang? Tuhan menjawab, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, makan dan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam beberapa kesempatan misa online dengan fasilitas Zoom, saya mengikuti misa bersama dengan beberapa komunitas. Dan ada beberapa komunitas itu mereka ketika mengadakan Zoom, mereka juga memilih beberapa orang yang nanti akan menjawab ketika pastor itu menyampaikan doa-doa seperti Tuhan kasihanilah kami, nanti ada yang menjawab Tuhan kasihanilah kami. Ketika kemudian tadi selesai Injil, demikianlah Injil Tuhan, ada kelompok orang yang sudah ditugaskan untuk menjawab tanggapan yang diberikan umat sesuai dengan liturgi pada umumnya. Jadi misa itu walaupun Zoom online tapi hidup, tidak kebanyakan hening seperti sungguh-sungguh sendirian. Saya kira apa yang dilakukan oleh komunitas-komunitas lain itu pantas juga ditiru, dipelajari oleh komunitas PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, supaya dalam misa Zoom online juga terasa kehangatan, terasa riang dan keterlibatan umat dalam perayaan Ekaristi. Baik. Hari ini kita bicara tentang kewaspadaan, dan Yesus sebetulnya memberitahu kepada kita kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika orang itu harus
mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Maka Yesus katakan supaya kita senantiasa waspada, supaya kita senantiasa menjadi orang baik. Karena pertanyaannya kan sederhana. Kapan sebetulnya kita akan dipanggil Tuhan? Kalau kita tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, maka kemudian pada saat itulah kita akan bersiap-siap, berbuat baik, bertobat dari segala kesalahan dan kebiasaan hidup tak teratur untuk kemudian mulai hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka kemudian ada beberapa orang itu melihat probabilitas. Kebanyakan orang meninggal di usia sekitar 70-an tahun. Seperti juga disampaikan dalam Mazmur 90, masa hidup manusia 70 tahun. 80 jika kuat. Selebihnya itu adalah susah dan derita. Kalau Anda umur 80 dan belum merasa susah dan menderita, perlu dicermati mungkin Anda membuat orang lain susah dan menderita. Itu Mazmur 90. Masa hidup manusia modern juga kurang lebih seperti itu. Meskipun ada beberapa orang mencapai umur 90 tahun dan masih sehat, mati bisa tiba-tiba dalam keadaan lumayan sehat, tapi tidak bisa dipungkiri ada banyak juga yang mati di usia 40-an tahun. Maka kalau berdasarkan probabilitas, itu ada sekelompok orang mengatakan, sekarang saya masih umur 40, masih bisa santai dan bersukacita, hura-hura, foya-foya dengan banyak orang. Nanti kira-kira 10 tahun menjelang probabilitas sebagian besar orang itu mati, yaitu umur 70, jadi saya kira-kira umur 60-an tahun saya akan mulai bertobat, saya akan mulai mengarahkan diri kepada Allah. Maka sekarang coba lihat di antara kita, komunitas kita itu banyak nggak orang-orang yang usianya 60 tahun ke atas? Kalau banyak, nah itu berarti kira-kira bisa kita pahami mereka ini adalah orang-orang yang sudah menghitung probabilitas. Kemungkinan saya akan dipanggil Tuhan di umur 70-an. Kalau seandainya di dalam komunitas Anda itu usianya yang dominan itu di atas 70, maka kemungkinan besar orang-orang dalam komunitas Anda itu telah menetapkan probabilitas kematian di usia 80 tahun. Nah, kalau dalam komunitas Anda ada banyak orang rupa-rupa ragam usianya, maka berarti komunitas Anda terbebas dari orang-orang yang aktif dalam kehidupan beriman, kehidupan menggereja dengan cara menghitung probabilitas itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, itu tipe orang yang pertama. Jadi tipe orang yang bertobat ketika kemudian mendekati probabilitas kebanyakan orang meninggal dunia. Lalu kemudian ada tipe orang yang kedua. Tipe orang yang kedua ini adalah tipe orang yang ambisius, penuh dengan antusiasme. Dia percaya bahwa Allah itu maha baik dan Allah memberikan kesempatan yang terbaik bagi dirinya dia juga. Maka dia orang yang kemudian menetapkan tujuan hidup dengan sempurna. Saya akan memuji dan memuliakan Allah, mempersembahkan hidup saya kalau saya sudah punya harta sekian miliar. Kalau saya sudah punya harta sekian miliar, saya akan berikan harta saya itu untuk kepentingan gereja. Saya akan bantu. Gereja mana aja saya akan bantu pembangunannya. Gereja-gereja yang susah saya akan cukupi kebutuhan hariannya. Nah, ini adalah orang-orang
yang percaya dan ambisius dengan target-target. Dia percaya Tuhan itu akan menolong dia. Maka kemudian dia menetapkan target. Saya akan memberikan diri saya akan sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan kalau target saya tercapai. Sebelum target saya tercapai, saya akan menggunakan segala cara supaya target saya tercapai. Kalau target saya tercapai, itu artinya Tuhan berkenan dengan berbagai macam cara yang saya usahakan untuk mencapai target. Maka dia tidak bisa merasa bersalah dan berdosa atas segala cara yang dia gunakan untuk mencapai target. Kenapa? Karena untuk mencapai target itu dia pertaruhkan seluruh hidupnya kepada Allah. Kan dia bilang, saya akan mempersembahkan hidup saya kepadamu ya Allah kalau saya telah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Kalau saya sudah bisa beli rumah, kalau saya sudah bisa beli mobil, kalau saya sudah bisa kemudian punya deposito 100 miliar, dan seterusnya. Tiap orang punya target beda-beda. Nah, pertanyaannya apakah Anda sekarang termasuk dalam tipe kedua ini? Anda akan berbakti kepada Allah ketika Anda mencapai prestasi-prestasi tertentu. Caranya gimana? Ya kita lihat aja seberapa besar Anda memberikan kolekte, memberikan persembahan bagi gereja, memberikan sumbangan kepada komunitas-komunitas di mana Anda tergabung, memberikan macam-macam hal terkait dengan preferential option for the poor, kepedulian Anda pada orang-orang kecil. Kenapa kemudian saya minta Anda yang merefleksikan diri sendiri? Karena dalam gereja Katolik, kita tidak pernah kemudian menetapkan besaran sumbangan yang harus Anda berikan kepada gereja, kepada orang miskin, dan seterusnya. Mungkin di antara Anda ada yang bilang, oh ada kok, saya dengar katanya sumbangan untuk gereja itu 1/10 dari penghasilan, 10% dari penghasilan. Kata siapa? Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Yesus memberikan pajak progresif untuk sumbangan dan persembahan diri orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena Yesus pernah ditanya secara khusus, apa yang harus kami lakukan untuk mendapat kehidupan kekal? Terhadap orang-orang yang penghasilannya kecil, seperti tentara-tentara, Yesus katakan, cukupkan dirimu dengan gajimu, jangan peres orang lain. Kepada pemungut cukai, Yesus juga tidak harapkan dia menyumbang, tapi pemungut cukai itu diminta untuk tidak menagih lebih daripada yang sudah ditentukan. Dan artinya si pemungut cukai harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena pemungut cukai itu bisa menjadi kaya kalau kemudian dia menaikkan pajak untuk dirinya sendiri. Jadi dia tuh kalau pemungut cukai zaman itu dia tuh dapat target. Kamu dapat target adalah setoran kepada pemerintah Roma 10 juta sebulan. Nah, dia punya target pajaknya pedagang-pedagang. Nah, setiap pedagang itu dia akan hitung ada berapa banyak ini. Maka kemudian setiap pedagang itu dia harus targetkan kamu bayar pajak itu ada yang 100.000, ada yang 50.000. Nah, kalau kemudian Yesus bilang jangan menagih lebih daripada yang sudah ditentukan, maka kemudian dia nggak dapat keuntungan dari penagihan pajak itu, dan artinya dia harus bekerja keras untuk mencukupi hidupnya sendiri dengan nafkah yang benar selain nagih pajak. Nagih pajak adalah sebagai tugasnya untuk pemerintah Roma. Jadi terhadap misalnya tentara dan penagih pajak, Yesus tidak harapkan mereka memberi sumbangan uang, karena Yesus tahu kalau seandainya mereka bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi
standar operational prosedurnya, mereka sebetulnya tidak bisa dalam tanda kutip menjadi kaya. Mereka hanya bisa mencukupkan dirinya sendiri dengan sederhana seperti dalam doa Bapa kami. Rezeki secukupnya akan mereka terima. Maka mereka tidak perlu menyumbang. Tapi ketika ada seorang yang kaya raya datang kepada Yesus dan ingin tahu apa yang kemudian penting untuk keselamatan dan kehidupan kekal, Yesus pertama bilang, lakukan 10 perintah Allah. Lalu orang ini kan merasa dirinya tuh hebat, maka makin songong dia. Aku sudah lakukan itu sejak masa kecil. Aku hormati orang tuaku, aku kemudian tidak membunuh, aku tidak bersaksi dusta, aku tidak berzinah, aku tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Taurat gitu. Yesus kemudian menyampaikan belas kasih yang memberi dia jaminan untuk kehidupan kekal, yaitu 100% penghasilannya, 100% harta bendanya sekarang jual, lepaskan itu, kasih pada orang miskin, lalu dia ikut Yesus. Karena Yesus akan jamin hidupnya di dunia maupun di akhirat. Itu sesuatu hal yang Yesus tawarkan kepada orang kaya itu untuk bisa dapat jaminan kehidupan kekal. Maka saya kasih tahu nih, bagi seorang Katolik tidak ada batasan berapa persen yang dari penghasilan Anda harus berikan dan sumbangkan kepada gereja, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang miskin. Tidak ada. Ini waktu saya di Papua ya, waktu saya di Papua, saya tuh berteriak. Di seluruh gereja Papua saya berteriak. Saya mau bangun gereja di pedalaman Boomani. Kalau seandainya Anda bisa memberikan sumbangan 10% saja dari sumbangan dana yang saya berikan, saya sangat berterima kasih. Itu saya ngomong kepada orang-orang kaya. Jadi kalau orang kaya itu bisa menyumbang 10% saja dari total dana yang saya sumbangkan bagi gereja bukan gereja Kalvari, gereja di Boomani, di pedalaman itu, saya kan sumbang dana lewat mobil-mobil transportasi darat, lewat toko sembako, dan seterusnya saya sumbang bagi pembangunan gereja Boomani. Jadi saya sumbang dana, saya sumbang juga tenaga saya sumbang juga seluruh perhatian dan pikiran saya. Tapi bukan cuma itu, saya sumbang dana, maka saya bilang kalau 10% saja Anda sumbang 10% dari jumlah dana yang saya sumbang, maka saya sangat berterima kasih. Saya percaya tidak akan yang kasih sumbangan lebih dari 10% jumlah total dana yang pernah saya sumbangkan. Dana ya, bukan doa, bukan niat baik saya, dana yang saya cari untuk gereja di pedalaman itu, saya bilang kalau 10% aja Anda sumbangkan, itu saya sangat berterima kasih. Dan saya kira sampai sekarang belum ada yang melewati batas 10% itu sebagai personal. Termasuk orang yang paling kaya di Indonesia juga. Baik. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dua tipe manusia seperti itu bukanlah tipe manusia yang akan menerima kehidupan kekal dalam pengertian bacaan Injil pada hari ini. Karena Yesus mengatakan supaya kita waspada, supaya kita nggak menghitung-hitung probabilitas berapa banyak orang akan mati pada umur berapa. Juga Yesus tidak kemudian menceritakan tentang niat-niat baik yang akan dilakukan kalau Anda merasakan kemurahan hati Allah. Tidak. Yesus katakan saat ini, apakah Anda siap kalau tiba-tiba Anda dipanggil menghadap Allah? Siapkah tidak Anda? Semoga Anda telah bersiap dan Anda terus melakukan perbuatan-perbuatan baik
Anda tidak kemudian terpukau dengan kekayaan yang Anda punya saat ini, karena saat nyawa Anda dicabut, segala kekayaan itu tidak akan Anda bawa masuk ke dalam surga. Anda malahan bisa terus terikat dalam api penyucian ketika Anda tidak bisa merelakannya lepas. Sebelum itu terjadi, mari kita berbagi kepada sesama kita, kepada gereja-gereja yang membutuhkan. Dan karena ini PDKK Kalvari, saya katakan dalam waktu dekat Gereja Kalvari membutuhkan uluran tangan Anda, membutuhkan dana yang sangat besar untuk menuntaskan pembangunannya. Maka persiapkan diri Anda, Gereja Kalvari membutuhkan Anda. Bukan 10% dari penghasilan Anda, tapi sebanyak-banyaknya yang Anda bisa berikan bagi penuntasan pembangunan Gereja Kalvari baru. Amin. Amin. Mari sekarang kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Ya Bapa, begitu banyak masalah di negeri kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Bantulah agar para pemimpin kami dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki kami. Ya Bapa, berkatilah umat paroki kami yang masih berjuang untuk bisa membangun rumah-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan membangkitkan persatuan di antara kami untuk bekerja keras. Kami doakan untuk kedua gembala kami, Romo Johan Ferdinand dan Romo Bonifacius Lumintang. Berikanlah mereka rahmat sukacita, taat dan setia dalam panggilannya, kesehatan jasmani rohani, serta dipenuhi oleh roh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengemban tugasnya sebagai gembala di paroki Kalvari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi persekutuan doa karismatik Katolik di Kalvari. Kiranya Roh Kudus berkenan memberikan perlindungan dan bimbingan kepada tim persekutuan doa untuk semakin bersatu sebagai saudara, sepelayanan, bisa sehati dan saling menolong, dan sehingga bisa membawa lebih banyak lagi umat Kalvari lebih dekat dengan Tuhan Yesus melalui pelayanan persekutuan PDKK Kalvari ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Allah, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau mau mendengarkan permohonan-permohonan kami, sehingga kami pun menjadi putra-putri kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Lagu persiapan persembahan. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah latih indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhias
kembang mekar berseri, bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bapti dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita serta semua Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, berkatilah kami dan lepaskanlah kami dari dosa berkat roti anggur sajian kami ini. Perkenankanlah roh putramu menguasai diri kami sepenuhnya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan Dan bersama bersama roh, rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak layak dan dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan saat ini sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan, Allah segala segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau Kau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. surga. sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus selamat. Kristus selamat. Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi,
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, dan bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun dengan giat mewujudkan kerajaan-Mu tengah masyarakat, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan beserta. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi tetapi berkatalah saja, maka maka saya akan sembuh. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut dalam rupa roti ini membawa kami pada hidup yang kekal. Amin. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal, Maha Kuasa, semoga kami patuh taat akan sabdanya kepada kami, dan jadikanlah kiranya kami hamba patuh setia yang menjaga dan melestarikan karya tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam penyembahan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Yesus ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Yesusku, kita sembahkan, kita tinggikan nama-Nya. Yesus Tuhan, Dia karena kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu.
Mari kita dengarkan pengumuman dari Ketua Panitia SHDRK. Terima kasih Pak Awi, selamat malam. Terima kasih Romo atas persembahan misanya pada malam hari ini, malam misa penutupan seminar hidup baru dalam Roh Kudus PDPKK Kalvari. Pada malam hari ini adalah malam terakhir karena sesi 7-nya sudah berakhir. Maka saya sebagai Ketua Panitia mengharapkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan lupa nanti pada minggu depan masih ada kegiatan, atau nanti tolong Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena nanti ada kegiatan mungkin di tahun depan untuk seminar pertumbuhan. Karena kita tidak berhenti sampai di sini. Nah, jadi nanti ada komunitas setiap hari Rabu, nanti akan dibuka. Kalau belum bisa offline, maka kita online. Misalnya tetap 7:30 atau 19.30. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian peserta SHDRK, jangan lupa setiap kali misalnya nanti mau follow lewat YouTube atau Facebook atau Instagram, jangan lupa like atau subscribe dan share kepada teman-teman atau saudara-saudara yang kira-kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kasihi. Jangan lupa biar saja lebih banyak nanti untuk men-share. Nah, kemudian kami sudah menyiapkan yang namanya e-sertifikat. Nah, nanti akan dilihat oleh Sekretaris Panitia, yaitu Mbak Sekar. Dan harapannya adalah kalau 10 kali datang, itu akan diberikan sertifikat. Tapi kalau saya kira, ya mungkin ada kebijaksanaan kalau kurang-kurang 1 lah ya. Kira-kira begitu. Tapi nanti penentuannya ada di Mbak Sekar karena dia sekretaris panitia yang membuat sertifikat. Bapak Ibu jangan lupa ya, sekali lagi mungkin kita nanti akan mengadakan lagi selain dari PD yang hari Rabu setiap jam 19.30, kita mungkin mau mengadakan lagi yang namanya sharing iman. Dan ada lagi nanti mungkin puji-pujian apalah kegiatan-kegiatan lain di hari, kita nanti kasih linknya. Jadi kalau PD-nya tetap hari Rabu jam 11.30, mungkin sharing imannya di hari Senin atau di hari Kamis. Kira-kira begitu nanti Bapak Ibu, terutama Pak Anton yang dari Surabaya ya. Jangan lupa Pak Anton masuk terus, kita nanti bisa sharing iman. Bapak yang dari Surabaya. Jadi kalau dari yang Jogja, Pak Danang ya, nanti tolong masuk terus
ke website kami. Jadi PDKK menerima semuanya. Silakan masuk, silakan bergabung dengan PDPKK Kalvari. Terbuka untuk semua. Ya, nanti ada itu kira-kira itulah yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Saya bersyukur sekali kepada peserta SADRK periode 2021 ini yang kita mulai kemarin 18 Agustus sampai penutupan misa malam hari ini 20 Oktober yang dibawakan oleh Romo kami, Romo Ferdinand. Luar biasa, sekalian laporan Romo dari mulai bab pendahuluan, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, kemudian ada pertobatan, sesi 5 pencurahan Roh Kudus, kemudian sesi 6 sampai 7, dan hari ini semuanya lancar Romo atas berkat semua doa-doa kita, termasuk Romo memberikan kami doa. Nah, pesertanya juga tidak ada, kayaknya sih tidak ada yang izin-izin, semuanya ikut Romo sampai hari ini. Nah, jadi luar biasa PDKK Kalvari untuk menyelenggarakan seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Jadi terima kasih Romo. Ini anak-anaknya Romo nih yang masih muda-muda ini, mohon bimbingannya terus, mohon doanya terus, mohon berkatnya terus Romo. Ya, ini juga berkat kemurahan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya yang memimpin kami panitia. Kami hanya 10 orang Romo, sedikit. Makanya ada yang 2 jabatan, ada yang 3 jabatan. Tapi semua kami lakukan dengan sukacita Romo. Terima kasih atas bimbingannya Romo. Selamat malam. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa besok pagi jam 6, jam 12, jam 6 pagi dan jam 12 siang, tolong disebarkan ke seluruh anggota PDKK Karismatik Katolik di Kalvari. Kalau yang dari luar Kalvari juga boleh, kami sangat nantikan doanya. Sebarkan doa Sator supaya Roh Kudus menyertai kegiatan-kegiatan di sekitar Kalvari. Pada jam 7 pagi akan ada kegiatan luar biasa di sekitar Kalvari. Jadi doa jam 6 pagi doa Sator untuk kegiatan luar biasa jam 7 pagi di sekitar Kalvari, dan doa jam 12 siang untuk kegiatan luar biasa bagi gereja Kalvari di Balai Kota. Siap Romo. Jangan lupa doakan Sator ya di jam 6 dan jam 12 siang. Siap Romo, siap, siap. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Rohmu. Berkat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi SHDRK PDKK Katolik Kalvari sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita senantiasa hidup dalam terang Roh Kudus, membawa kabar sukacita kepada sesama, membangun kesejahteraan bagi semua. Amin. 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 Bapak Ibu, mari kita tutup perayaan Ekaristi malam hari ini dengan lagu penutup. Bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidup.
hatimu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Romo V, izin boleh foto bersama. Terima